Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Minjang Yusuf Ali MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siva Pipa dengan NIM 2309194 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Vina Febrianti dengan NIM 2309150. Perkenalkan nama saya Nita dengan NIM 2310775. Kami mahasiswa PGSD kelas 3E angkatan 23 UPI Kampus Sumedang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Peserta Didik di SD Negeri Sukaluyu. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas UAS pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Dalam presentasi ini kami akan membahas konsep manajemen peserta didik, implementasinya di SD Negeri Sukaluyu, serta tantangan dan solusi yang ditemukan. Kami berharap materi ini dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapan manajemen peserta didik di lapangan sekaligus menjadi inspirasi bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, izinkan kami memulai presentasi ini. Manajemen peserta didik adalah komponen utama dalam sistem pendidikan, terutama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dirancang secara strategis untuk mencapai target yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sebagai elemen utama dalam pendidikan, peserta didik memerlukan pengelolaan yang efektif agar dapat berkembang menjadi individu yang berkualitas yang sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Manajemen peserta didik melibatkan berbagai aspek, mulai dari penerimaan hingga kelulusan. Proses ini juga meliputi identifikasi kebutuhan, seleksi, pembinaan, hingga evaluasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan siswa dalam lingkungan pendidikan. Menurut dari tahun 2013, manajemen ini adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menciptakan proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Fokus utama manajemen peserta didik tidak hanya pada aspek administratif, tapi juga pada pengembangan potensi dan karakter siswa untuk menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi bagi masyarakat. Namun, implementasi manajemen peserta didik seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala umum termasuk keterbatasan sumber daya, minimnya inovasi dalam metode pengelolaan, dan kurangnya sinkronisasi antara manajemen peserta didik dengan alokasi anggaran seperti ATKAS dan RAPPS. Di Indonesia, pentingnya manajemen peserta didik semakin diperkuat oleh penerapan kurikulum merdeka yang mengutamakan pembelajaran berbasis proyek untuk memenuhi kebutuhan siswa dan mendukung prinsip profil pelajar Pancasila. Data dari Kemendikbudristek 2023 mengungkapkan bahwa 43% sekolah dasar masih menghadapi masalah dalam pengelolaan siswa, terutama terkait dengan minimnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan layanan kesehatan. Salah satu aspek krusial dalam mendukung manajemen peserta didik adalah penyusunan ATKAS yang bertujuan memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan siswa. SD Negeri Sukaluyu yang memiliki kurang lebih 213 siswa adalah salah satu sekolah yang menghadapi tantangan serupa. Sekolah ini memanfaatkan pojok baca di setiap kelas sebagai alternatif perpustakaan dan bekerja sama dengan puskesmas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan siswa. Dengan pengelolaan anggaran yang optimal dan inovasi sederhana seperti pojok baca, SD Negeri Sukaluyu mencoba mengatasi keterbatasan fasilitas sembari tetap memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis berbasis data untuk meningkatkan pengelolaan peserta didik dan efektivitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam implementasi manajemen peserta didik di SD Negeri Sukaluyu, termasuk layanan khusus, penyusunan ATKAS, dan inovasi untuk mengatasi kendala. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi sekolah lain dengan kondisi serupa, khususnya dalam konteks pendidikan nasional. Baik, di sini ada landasan teori, yang dimana yang pertama ada konsep dasar manajemen peserta didik, menjelaskan definisi, tujuan, dan fungsi manajemen peserta didik berdasarkan literatur. Manajemen ini melibatkan pengelolaan siswa sejak
penerimaan hingga kelulusan dengan pendekatan sistematis untuk mengembangkan potensi individu secara maksimal. Lalu yang kedua, ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Ini mencakup perencanaan seperti analisis kebutuhan, recruitment, seleksi, orientasi, dan pencatatan siswa. Pembinaan yaitu mengembangkan kepribadian melalui pendekatan informatif, partisipatif, dan eksperiensial. Serta evaluasi yaitu menilai kompetensi siswa untuk perbaikan pembelajaran dan program remedial atau pengayaan. Lalu yang ketiga itu ada layanan khusus. Berbagai layanan yang mendukung siswa seperti bimbingan konseling, perpustakaan, kantin sehat, kesehatan melalui UKS, dan juga transportasi. Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa dan mendukung proses pembelajarannya. Lalu yang keempat itu ada penunjang kegiatan peserta didik, yang dimana fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler bertujuan mendukung pengembangan keterampilan siswa. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana, kualitas guru, dan juga kendala ekonomi. Nah, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa landasan teori ini tuh berfokus pada optimalisasi pengelolaan siswa agar tercipta lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan akademik dan juga non-akademik. Nah, adapun tempat observasi yang kami kunjungi di SD Negeri Sukaluyu beralamat Dusun Sukaluyu, Desa Giri Mukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kami observasi pada hari Kamis 19 September 2024. Adapun hasil dan pembahasan. Yang pertama, profil sekolah. Nama sekolah SD Negeri Sukaluyu. Alamat Dusun Sukaluyu, Desa Giri Mukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kepala sekolah bernama Poppy Siti Sopiah, SPD. Operator Galus Saiful Ramadan, SPD. NPSN 202333987. Status negeri, status kepemilikan pemerintah pusat. SK pendirian _izin operasional 422-2878 Dikbud _2016 pada tanggal 2 Agustus 2016. Akreditas A, jumlah guru 12, jumlah siswa 213, rombongan belajar 10. Adapun visi, misi, dan tujuan SD Negeri Sukaluyu. Yang pertama, visi, terbentuknya peserta didik yang cerdas, berprestasi, pembelajar sepanjang hayat, yang dijiwai profil pelajar Pancasila. Misinya yaitu, yang pertama, membentuk akhlak mulia melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, membangun toleransi dan gotong royong dalam keberagaman. Ketiga, mengembangkan kemandirian berpikir kritis dan kreativitas. Yang keempat, merancang pembelajaran menarik dan inovatif. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan berbasis budaya sekolah. Nah, tujuan visi misi tersebut untuk mencapai pendidikan berkualitas dengan fokus pada karakter, akademik, dan keterampilan siswa secara berimbang, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Nah, selanjutnya penerapan visi dan misi. Yang pertama, kegiatan rutin seperti salat duha, budaya 5S, dan program literasi. Yang kedua, membentuk karakter siswa melalui kebiasaan positif, spiritualitas, dan kedisiplinan. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa secara akademik dan non-akademik. Dan selanjutnya, program utama sekolah SD Negeri Sukaluyu. Yang pertama, salat duha berjamaah. Kedua, pembacaan Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Yang ketiga, budaya 5S seperti salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang keempat, literasi harian dan infak. Yang kelima, senam ceria, pencaksilat, dan pramuka. Nah, selanjutnya layanan khusus di SD Negeri Sukaluyu. Yang pertama, bimbingan konseling di mana dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing. Yang kedua, perpustakaan yang di mana disatukan dengan ruang guru karena keterbatasan ruangan. Jadi buku disebar di pojok baca setiap kelas. Yang ketiga, layanan kesehatan yang dimana bekerja sama dengan puskesmas atau dokter kecil. Yang keempat, kantin sehat yang dimana dikelola oleh penjaga sekolah. Yang kelima, transportasi. Nah, ini tidak tersedia karena diantar jemput oleh orang tua.
Dan selanjutnya penyusunan ARKAS dan RAPBS. Yang pertama, pembentukan tim pengembangan sekolah. Yang kedua, penyusunan ARKAS berdasarkan kondisi dan target sekolah. Yang ketiga, pengesahan melalui rapat, dewan pendidikan, dan komite sekolah. Yang selanjutnya, anggaran program sekolah. Yang pertama, pembiasaan seperti sholat duha dan asmaul husna. Yang kedua, literasi seperti pengadaan buku untuk pojok baca. Yang ketiga, ekstrakurikuler seperti pramuka, silat, dan kegiatan pendukung lainnya. Yang keempat, pengembangan potensi seperti fokus pada aspek akademik, karakter, dan keterampilan hidup. Manajemen peserta didik adalah serangkaian upaya sistematis untuk mengelola siswa sejak penerimaan dengan kelulusan agar potensi mereka berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Di SD Negeri Sukaluyu, pengelolaan ini mencakup berbagai program dan layanan seperti pojok baca untuk meningkatkan minimalisasi, program dokter keikil, layanan kesehatan puskesmas untuk mendukung kesehatan siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler seni serta pramuka yang mendorong pengembangan karakter. Meskipun masih menghadapi keterbatasan fasilitas, sekolah berupaya memenuhi kebutuhan siswa dengan langkah-langkah inovatif dan pengelolaan anggaran yang efektif. Upaya ini bertujuan untuk mendukung pengembangan siswa secara menyeluruh serta meningkatkan kualitas pendidikan di tengah berbagai tantangan yang ada. Untuk saran, yang pertama yaitu fasilitas pojok baca. Tambahkan koleksi buku melalui kerjasama dengan komunitas literasi dan sediakan fasilitas baca yang nyaman. Yang kedua yaitu layanan kantin. Berikan pelatihan ahli gizi kepada pengelola kantin dan kontrol kualitas makanan. Yang ketiga yaitu program teknologi. Kembangkan ekstrakurikuler berbasis teknologi seperti coding, serta latih guru dalam pembelajaran digital. Yang keempat yaitu evaluasi partisipatif. Libatkan siswa dan orang tua dalam survei kepuasan untuk memperbaiki program sekolah. Yang terakhir yaitu keterlibatan orang tua. Tingkatkan kerjasama dengan orang tua melalui pelatihan parenting dan kegiatan keluarga lainnya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen peserta didik di SD Negeri Sukaluyu. Semoga materi yang kami presentasikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya manajemen peserta didik dalam mendukung perkembangan siswa. Kami juga berharap saran dan rekomendasi yang kami ajukan dapat memberikan kontribusi positif dalam perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Injang Yusuf Ali MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan serta kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan dan memberikan perhatian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.